Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadin ya salihah bisiril fatihah. Wa ila hadratin nabil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ansarihi wa ahli baitihi ajma'in asya'un laylamul fatihah. Wa ila Imam Abi Hamid Al-Ghazali li kitabih Ya Ulumuddin lahul fatihah. Wa ila Syekhina al-kiram Kiai Haji Saifuddin Suri Hashim lahul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan kemudian pernyataan Imam Al-Ghazali ini, maka tantangan mereka yang uzlah sedemikian berbeda jika kemudian pada masa-masa yang sebelumnya, di mana kemungkinan bahwa orang-orang uzlah itu berada dan muncul pada zaman itu, di masa Imam Al-Ghazali, maka niscaya masih ada kemudahan-kemudahan dan mungkin mereka yang uzlah akan nampak sebagai sebuah parameter-parameter yang pokok. Tentu hal itu sampai sekarang masih ada satu tradisi yang penting tentang hal itu, tetapi tantangannya dipengaruhi dari kemudian kehadiran dari jauhnya jarak tempuh suatu zaman, dan pada akhirnya mereka yang mustahtirin kemudian seketika pada tempo hampir 1000 tahun ini telah melakukan sebuah konspirasi yang kemudian orang-orang yang uzlah menjadi sangat asing dan menjadi sulit untuk dikenali, dan mau tidak mau mereka harus berusaha untuk melakukan sebuah kamuflase untuk sekedar kemudian dapat diketemukan oleh orang lain. Dan yang sebaliknya, bahwa para mustahtirin di sini adalah satu hal yang mudah untuk diketemui. Seperti yang saya singgung kemarin, bahwa mereka yang mustahtirin menciptakan negara-negara atau menciptakan lagu-lagu kebangsaan, dan tidak hanya itu, bahwa mereka juga mempola kehidupan mereka sedemikian itu, yang pada implikasinya tentu bahwa mereka yang mustahtirin bisa terlihat lebih maju, dan ketika mereka menggerakkan sesuatu, mereka bisa lebih cepat untuk mencapai tujuan disebandingkan dengan sekedar bagaimana orang yang uzlah ingin menemui satu tujuan dari kehidupannya mereka. Sedemikian mana kemudian sebelumnya Imam Al-Ghazali menulis tentang peristiwa Al-Junaid itu sendiri. Pada hari ini akan menjadi satu hal yang cukup cameo untuk menjadi seorang Al-Junaid, dan mungkin dia hanya sebuah ekspresi yang mudah diketemukan sebagai keterkejutan zaman itu sendiri. Karena pasti bukan Al-Junaid yang asli, dan hanya mereka yang kemudian memerankan sosok disebabkan nilai kepentingan dari hadirnya Al-Junaid itu sendiri. Yang berbeda dan yang sebaliknya terjadi adalah bagaimana kemudian orang-orang yang mustahtirin itu mudah diketemukan dengan yang saya sampaikan kemarin, bagaimana nada-nada kebangsaan atau yang kemudian memunculkan daripada nada-nada kebangsaan itu akhirnya kepentingan kebangsaan di dalamnya, yang merupakan bagian daripada
keasikan, pada kelupaan mereka. Dan bagi orang uzlah tentu pasti itu sangat mengejutkan dan sangat mengecewakan sekali. Dan itu patutlah bahwa mereka yang uzlah akan menolak itu dengan serta-merta. Tetapi pada hari ini kiranya di mana mereka akan menolak itu semua. Belum lagi bahwa nada-nada sumbang yang diaransemen itu juga pada akhirnya secara kreatif memiliki pola-pola yang berseberangan di antara satu dengan yang lainnya. Maka keterjebakan sebuah perspektif di dalamnya akan lebih memudahkan kita untuk terjebak, yang seandainya kita kemudian kerangkakan, maka kita akan menemukan pola yang mau tidak mau kita dapat mensetujuinya, bahwa cukup mudah kemudian orang-orang mustahdirin itu diketemukan, maka cukup sulit akan diketemukan orang yang benar-benar uzlah. Tetapi akan cukup mudah juga orang akan merasa independen daripada uzlah yang kemudian mereka harus lakukan. Dan sekedar kemudian bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan, sebagaimana wa ila ma yakhalis min mahdhuratin yata'arudhu laha bil mukhalatah, kita akan berusaha untuk menyaring itu, untuk sekedar benar-benar menemukan satu sudut dari keberhasilan dan keniscayaan uzlah itu sendiri. Karena takutnya bahwa perspektif para mustahdirin itu, karena pesona daripada uzlah yang kemudian muncul dari perspektif agama, maka mereka yang mustahdirin pun juga akan enggan mengatakan bahwa mereka adalah mustahdirin. Dan dari situlah maka nilai daripada kedua hal ini menjadi sulit untuk diperspektifkan. Tetapi tentu bahwa saya ingin berusaha untuk menyampaikan bagaimana konspirasi-konspirasi para mustahdirin itu yang semakin menjadi lebih pesat lagi di masa yang semakin maju. Belum lagi mereka membawa dampak bagi para yang uzlah, tetapi juga para mustahdirin ini telah sampai kepada tidak hanya nada-nada kebangsaan yang diaransemen secara sumbang, dan itu adalah sikap yang tidak perlu bagi mereka yang uzlah. Lebih jauh daripada itu, dan ini adalah sebuah kepatutan dari kehati-hatian kita semua, adalah munculnya humanoid atau robot setengah manusia, setengah robot, atau bahkan robot itu sendiri yang sepenuhnya mesin, terlihat sebagai manusia tapi itu semua mesin. Dalam film-film yang kemudian kita cermati pada zaman-zaman yang sebelumnya, kita bisa melihat itu dengan mudah. Pada zaman ini kita mendengar pengkabaran itu menjadi sedemikian lebih sederhana. Amerika Serikat menyiapkan itu, China apalagi, belum lagi bahkan robot-robot yang kemudian dibuat untuk sekedar berjalan sebagai tong sampah, atau sebagai mobil, atau sebagai komputer pintar, atau sebagai apapun. Dan kita harus kemudian mencermati bagaimana kemauan mereka-mereka yang mustahdirin ini, karena ketakutannya kita belum mencerna hal itu. Dan dalam perspektif keberagamaan kita, ketidakmauan kita mencerna sesuatu adalah nilai kemalasan kita, yang oleh karena itu kita harus memikirkan hal itu sedini mungkin. Belum lagi pada dampak artificial intelligence itu sendiri yang kemudian sedemikian berdampak bagi kehidupan kita sehari-hari, di mana kemudian mereka pada zaman sekarang ada yang mempergunakan itu untuk sekedar melarikan diri dari buku-buku yang harusnya mereka baca. Tanpa mereka baca buku, mereka bisa mendapatkan informasi yang benar, tapi ada yang lebih jauh daripada itu. Jadi kita yang uzlah tengah digoda dari 1000 tahun masa
setelah kemudian Imam Al-Ghazali menulis kitab ini dan membicarakan tentang bab uzlah, yang mana kemudian kita digoda untuk melihat satu atribut-atribut yang dibawa oleh mereka-mereka yang mustahtirin. Dan mau tidak mau, kita juga harus mendengarkan bagaimana Imam Al-Ghazali mempola pemahaman tentang hal itu. Seketika kemudian jika kita melepaskan diri dari ikatan primordialnya, tetapi kita berdampak secara finansial, kita akan tenggelam ke dalam satu sejarah yang sedemikian lebih buruk. Atau kita niscaya mungkin dalam Islam memiliki kewajiban untuk berhijrah dan mencari sebuah jazirah baru, sekiranya kemudian kita memang memiliki satu niat uzlah yang sedemikian tingginya. Dan dampak itu tentu kita akan coba sebandingkan dengan bagaimana propaganda-propaganda modern yang tengah berjalan. Pun bagaimana kemudian bahwa kita tidak boleh mendengarkan pembelaan mereka yang mustahtirin, dan itu menyulitkan perspektif-perspektif tasawuf yang tengah kita bangun. Yang lebih mendalam daripada itu bahwa kitab ini tengah berusaha untuk mengantarkan kita memiliki wawasan tentang sebuah pemahaman tasawuf yang lebih baik. Jadi sekiranya kemudian jika kita memahami hal itu atau melihat pemahaman daripada hal itu dengan tanpa sebuah rambu-rambu atau tanpa sebuah etika kolektif, seperti halnya bagaimana Imam Al-Ghazali sebelumnya mendapatkan pemahaman tentang ilmu tasawuf itu sendiri. Hal itu akan berdampak pada pembahasan yang lain tentu saja. Tetapi di sini yang ingin saya sampaikan adalah bagaimana kemudian menyampaikan atribut-atribut yang sudah sedemikian luasnya ini, yang pada dampaknya juga merenungi dan mencermati dengan bagaimana eskalasi ekonomi yang tengah menjadi kendala pada umumnya di zaman yang seperti sekarang ini. Seperti juga yang kita ketahui, kita punya kampus Islam, kemudian dikarenakan satu hal dan dia akhirnya menciptakan sebuah uang palsu yang dengan surat berharga di dalamnya sampai ratusan triliun, dan itu sedemikian mendasarnya merugikan negara. Kita tentu ingin melihat hal itu sebagai sebuah kacamata yang apakah itu satu pelarian yang agama berikan untuk memotong energi ekonomi yang tengah berdesakan dari kebutuhan hidup kita? Apakah tasawuf memberikan legalitas itu, ataukah itu adalah hal lain daripada yang tasawuf berikan? Maka kita tidak boleh kemudian mencaplok sebuah pemahaman bulat-bulat tanpa memikirkannya. Di sisi yang sebaliknya, kita juga memiliki isu yang berparameter sampai berdampak kepada kita. Pada 2014 Suriah bergejolak tapi tidak ada seruan jihad. 10 tahun kemudian bergejolak kembali, kemudian berdampak pada seruan jihad sampai kepada bangsa kita. Maka kita memikirkan itu sebagaimana bahwa hal itu adalah bagian dari pola yang berkesinambungan dengan apa yang kita miliki. Sebab kita tidak boleh hanya mengkonsumsi sebuah wacana tanpa kemudian mau memproduksinya. Karena dari situ orang melihat kita sebagai mesin yang hanya berpikir untuk konsumtif, tetapi kerugian akan berdampak tanpa kita memproduksi sebuah wacana sama sekali. Jadi kita harus melihat itu sebagai sebuah nilai kewaspadaan itu sendiri. Saya pikir demikian terlebih dahulu yang harus saya sampaikan, karena saya terkendala dengan jatah kuota waktu yang saya miliki. Mohon maaf yang sebesarnya jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.